Punya jarak 13 tahun dari film pertamanya, jelas jadi tantangan sendiri buat Keramat 2 Caruban Larang mendeliver formula horor yang sama tapi tetap disukai audiens masa kini. Biarpun ada beberapa bagian yang mungkin gak akan disukai kelompok penontonnya, tapi gue pribadi merasa Keramat 2 muncul dengan karakter yang beda dan gak kalah ngerinya dari film sebelumnya. Masih menggunakan teknik mockumentary atau found footage, Keramat 2 punya kualitas gambar yang jelas lebih bagus karena perkembangan teknologi kamera. Meski sayangnya bagian ini justru untuk gue cukup nurunin kengerian filmnya walau nggak sampai drop jatuhnya. Premis ceritanya cukup sama tapi cakupan Keramat 2 ini lebih luas. Penggalian misteri, urban legend, sampai hal-hal spiritualnya jauh lebih dalam dan jadi salah satu kekuatan film ini. Gue suka gimana film ini menceritakan kebudayaan tari topeng Cirebon, keraton Kacirebonan, serta hal-hal spiritual di sekitarnya dengan porsi yang pas. Mungkin beberapa orang yang gak familiar sama karya film horornya Bang Monty Tiba akan ngerasa bosen karena film ini minim jump scare dan punya setup cerita yang lumayan panjang. Tapi treatment atmosferikalnya masih jadi salah satu yang terbaik. Apalagi di babak akhir filmnya yang gak cuma mencekam dan syaratakan kengerian, melainkan juga berhasil jadi payoff yang sepadan untuk misteri yang ditaruh di awal-awal film. Ditambah keberhasilan Monty menjahit cerita di film pertamanya untuk bisa hadir dan punya kesinambungan di film ini. Menurut gua itu salah satu hal yang bikin kualitas naratif film ini makin menarik. Salah satu yang bikin Keramat 2 ini punya aura yang mencekam juga karena pemilihan scoringnya yang sepanjang film full mengandalkan suara yang ditangkap kamera found footage-nya. Jadi pengalaman horornya makin terasa realistis. Ensemble cast-nya berhasil tampil menjanjikan, gak ada yang gagal, semua sukses membawakan karakternya masing-masing dengan baik. Terutama untuk Keanu dan Lutetia, gue pilih mereka sebagai scene stealer karena performa aktingnya yang di atas rata-rata. Keanu bahkan kelihatan kayak gak acting buat gue, saking naturalnya dan spontannya. Meskipun gak seotentik film pertamanya yang memorable, tapi bukan berarti Keramat 2 ini gak bagus. Jalan cerita yang menarik, penggalian misteri yang jauh lebih luas, lebih besar, lebih dalam, treatment horor atmosferik yang masih sangat mencekam, ditambah performa ensemble cast-nya sukses ngebuat Keramat 2 jadi sequel yang tetap bisa stand out tanpa harus takut dibayangi kualitas film pertamanya. Segitu aja untuk review hari ini. Like kalau lo suka videonya, dan jangan lupa subscribe channelnya biar nggak ketinggalan video-video baru. Nama gue Niko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.